Selamat siang Pak Burhan, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik Bu. Amin. Sesuai dengan kesepakatan kita untuk bertemu hari ini dengan Bapak, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Begini Bu, eh, mungkin ini juga sama dengan problem-problem rumah tangga yang sekarang terutama terkait anak-anak kita. Apalagi Iya, anak-anak saya itu masih dalam masa perkembangan. iya, Kebetulan anak saya itu laki semua. iya, Yang kedua, yang kedua masih SMA, yang ketiga masih SMP. Yang jadi persoalan adalah anak-anak setiap hari sering main HP yang digunakan kurang bermanfaat seperti main game dan sebagainya. Menurut saya kurang bermanfaat. Artinya apa? Harapan dari orang tua adalah banyak belajar. Kalaupun tidak belajar, harapan saya itu anak-anak malah saya suruh main di luar, tidak di dalam terus memegang iya. HP. Itu menyebabkan setiap hari kadang-kadang adu argumen dengan Iya. anak-anak gitu. Itu Karena problem membelikan yang HP saya untuk alami. sarana belajar ya Pak? Iya, iya, iya. Itu yang dialami. Mungkin bagaimana agar agar mohon maaf agar tidak terjadi adu argumen, bahkan kadang-kadang yang selaku orang tua akhirnya ya marah gitu, marah ya. Marah, walaupun marah sebenarnya tidak boleh, tapi apalagi kita selaku pendidik memang sudah tahu seperti itu, tapi kadang emosi kita tidak terkontrol. Itu Bu, Baik, persoalan seperti itu. baik. Terima kasih Pak Burhan. Sekarang eh, apa yang menjadi tujuan Bapak dengan kondisi yang dialami di keluarga Bapak bahwa kedua anaknya dibelikan HP ya Pak, dibelikan HP Android dengan tujuan untuk belajar ya sebenarnya ya. Dan ternyata eh, yang Bapak alami bahwa anak-anak bermain HP untuk yang lain. Sebenarnya apa tujuan tujuan Bapak ke depannya? Tujuannya ya harapan saya setelah pembelian HP ini kan HP memang sekarang tidak lepas lah, tidak mungkin anak-anak kita tidak dipegang HP. Harapan Ya, saya ya HP tersebut bisa digunakan, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung kegiatan belajar di sekolah. Contohnya umpama ya, ada tugas dan sebagainya. Dan yang jadi kendala lagi gini, ya, kadang-kadang kan saya sebagai orang tua kan sudah membatasi. Artinya apa? Membatasi penggunaan HP dengan cara dikunci, ya, dikunci dari HP saya. Tetapi di saat jam waktunya belajar, anak-anak kadang-kadang bilangnya tolong dibuka, ini ada tugas dan sebagainya. Padahal setelah saya intip, kadang-kadang yo ya. masih yang lainnya, gitu loh. Tidak fokus untuk belajar, itu loh. Kayak kadang-kadang sering intip, kok buka-buka itu katanya belajar kayak gitu kan itu. Ya. Ini kan jadi Baik. ya, ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, dari apa yang sudah Bapak ungkapkan ini tadi, eh, yang ingin saya tahu seberapa seberapa lama anak-anaknya Bapak ini bermain HP di dalam satu harinya, Ya. mulai dari pagi hingga mereka tidur. Kalau kalau apa ya? Kalau hari efektif seperti ini di sekolahan kan anak-anak walaupun bawa HP kan tidak boleh membuka sembarangan. Tapi saya sering ngontrol dari HP itu kadang-kadang ya masih masih ada main-mainnya sedikit itu loh. Di rumah kadang-kadang ya pulangnya sore masih ada main sekitar 3 jam itu loh. Ya. Jadi total sehari bisa 5 jam dan sebagainya. Lima jam dalam 24 jam ya, Pak? Iya, iya, Ah, iya. baik. Kemudian dari rentang anak-anak pulang jam berapa, Pak? Anak pulang jam 3. Jam 3. Kemudian Tidurnya sekitar tidurnya setengah di sembilan, di setengah jam sembilan sampai jam 9 malam. di jam 9 lah. Nah, Iya. sekarang dari rentang jam 3 hingga jam 9 itu eh, seberapa lama anak-anak bermain HP? Kalau diberi angka
7, 8, 9 sampai 10. Ada di angka berapa anak-anak Bapak bermain HP? Main HP-nya 3 jam sekitar untuk mulai pulang sekolah sampai sekitar 3 jam. Sekitar 3 jam. Jadi ada di angka berapa? Kalau 8, 9, 10 ada di angka berapa anak-anak bermain HP? Ya, angka 10. Berarti berarti terusan ya, Pak? Iya. Oh, baik. Kemudian dari orang tuanya, biasanya kan anak-anak itu juga melihat teladan atau contoh dari orang tuanya ya, Pak. Bagaimana dengan Bapak dan istri ketika sudah ada di rumah dan anak-anak pun sudah pulang dari sekolah? Seberapa lama Bapak dan Ibu bermain HP? Bukan bermain ya, mungkin bukan bermain tetapi menggunakan HP untuk bekerja, untuk kerjasama, untuk dan sebagainya, karena kita sekarang saya bisa mengerti semuanya lewat HP ya, Pak. Iya, kalau itu saya terus terang tidak bisa mengukur setiap hari karena apa? Karena yang saya alami saya menggunakan kan ya, kalau sedang seperti ini saya sama sekali tidak megang HP gitu. Seperti ini saya menerima HP. Kalau ada apa-apa aja megang HP. Kalau di saat diam gitu juga insya Allah menggunakan HP juga membuka untuk WA saja, mungkin ada informasi. Kemudian manakala saya sering HP itu kebanyakan saya malah justru untuk membaca berita. Saya pribadi membaca berita ya. Contohnya apalagi yang saya sukai itu berita olahraga. Setiap hari update saya itu berita olahraga. Umpama kemarin sepak bola saya lihat ada bulu tangkis menang apa kalah, itu ada kejuaraan dunia bulu tangkis, itu kemudian ada apa Euro dan sebagainya, itu saya update berita. Selain berita-berita terkini seperti berita tentang Joshua yang sedang tren Barada Joshua hari ini itu. Ya, baik Pak. Kemudian ketika Bapak dan Ibu memegang HP di rumah, apakah anak-anak melihat dan apakah ada komentar dari anak-anak, misalnya kenapa Bapak dan Ibu juga pegang HP ketika mereka yang tadi Bapak bilang kalau kadang saya ya marahi anak saya, karena apalagi saya juga sebagai seorang pendidik dan sebagainya. Apa komentar anak-anak ketika mereka dimarahi oleh Bapak tadi? Ya, yang jelas anak-anak yuk kalau dimarahi ya sepertinya enggak terima itu, enggak terima. Artinya membantah walaupun mereka keliru dan saya menyampaikan dengan cara yang keliru juga, itu menyampaikan dengan cara itu, anak-anak juga enggak begitu suka, artinya responnya juga respon negatif itu. Baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari pendapat Bapak, dari ungkapan Bapak ini tadi, bahwa Bapak sudah memberitahu anak-anak dan anak-anak juga masih tetap saja ya Pak ya, meskipun sudah dimarahi tapi tetap saja mereka masih bermain HP, bukan hanya untuk belajar tetapi banyak untuk bermain. Nah, lalu apa rencana Bapak selanjutnya dengan kondisi Bapak di keluarga Bapak sekarang ini? Apa yang akan menjadi rencana Bapak ke depan dengan melihat harapan Bapak supaya mereka tidak bermain HP untuk bermain-main saja tadi? Harapannya belum mempunyai, tapi yang sudah saya lakukan adalah membatasi dengan cara mengunci lewat HP saya. Membatasi, baik itu menjadi aksinya Bapak ya, satu membatasi permainan gadget mereka. Mungkin ada lagi Pak yang lain? Yang jelas selain itu saya sering mengatakan terhadap anak saya, habis sekolah silakan main HP sekedarnya, setelah itu sana bermain di luar dengan teman-temannya itu. Sana sepak bola itu saya sering ya. Kalau yang SMA kadang-kadang ya kalau ada temannya ya ikut main sepak bola.
Tapi yang nomor 2 itu yang nomor 3, anak nomor 3 yang masih SMP itu yuk kadang sering tidak ikut teman-temannya, malah tetap di rumah. Ya. Ya. Baik. Kemudian mungkin ada lagi Pak strategi Bapak atau cara Bapak supaya Bapak, tujuan Bapak ini berhasil sehingga anak-anak tidak bermain HP dan HP itu benar-benar digunakan seperlunya. Mungkin ada cara yang lain yang bisa Bapak ambil. Sampai sekarang terus terang belum menemukan formula yang pas, tetapi saya selalu berusaha untuk melakukan hal-hal preventif seperti tadi saya itu apa ya, satu itu membatasi dengan cara connect dengan HP orang tua sehingga kami bisa mematikan, bisa memantau, bahkan memantau satu hari berapa jam, TikTok-nya berapa jam, FB-nya berapa jam, itu ketahuan semua lewat HP saya itu ya. Itu memang saya tahu. Kemudian itu yang saya batasi. Kemudian yang kedua adalah saat di rumah saya suruh lagi untuk silahkan HP-nya ditinggal sana main keluar itu. Artinya kan untuk sosialisasi ke teman-teman untuk kepentingan dia sendiri dengan sosialisasi. Yang terakhir kadang-kadang sering saya untuk saya suruh untuk apa, untuk ini itu akhirnya mengurangi ya. Ini apa beli ini Mama, jadi saya suruh gitu loh. Akhirnya kan agak itu salah satu cara-caranya seperti itu. Mengurangi ya Pak ya. Hasilnya ya kadang berhasil, kadang ya sulit dan sebagainya. Jika cara-cara Bapak ini dilakukan lagi, diulang, apakah nanti kira-kira Bapak akan berhasil dengan cara yang dilakukan Bapak sekarang ini? Secara kontinu selama ini yang saya alami secara kontinu, kadang berhasil, kadang juga tidak itu. Kadang berhasil, kadang tidak. Iya. Berhasilnya sampai seberapa? Berhasilnya kalau 8, 9, 10? Berhasilnya sekitar 9 ya. Kadang ketidakberhasilnya juga ada, dalam artian ini anak tetap disuruh sulit sekali, tapi di saat disuruh sesuai dengan kebutuhan anak tersebut itu akan lebih mudah itu. Tapi kalau disuruh terkait kebutuhan orang tua, ini yang agak sulit. Padahal saya sudah artinya untuk mengalihkan perhatian agar tidak selalu megang HP. Baik, Bapak katakan bahwa berhasilnya bisa sampai 9. Bapak ingin berhasil sampai berapa? Ya kalau berhasil 10 yang tidak mungkin. 9 itu sudah suatu hal yang memuaskan. Kemudian dari yang belum berhasil, jika Bapak berkomitmen dengan strategi dan cara Bapak tadi, apakah yang belum berhasil ini juga akan menjadi berhasil, bisa mencapai 9 juga? Ini yang masih ragu, Ibu. Ini yang masih ragu, karena ini juga ada kaitannya dengan situasi dan kondisi anak-anak kami itu loh. Kadang-kadang di saat suatu saat dia kok enak diajak komunikasi dan nurut, tapi di saat yang lain kadang-kadang kok sulit. Ini yang di saat yang sulit-sulit ini yang menjadi tantangan yang luar biasa itu. Apa itu termasuk manusiawi atau gimana itu termasuk itu? Baik. Yang belum berhasil ini menjadi tantangan buat Bapak. Iya. Untuk berhasil ya Pak ya. Iya. Baik. Tantangan yang sampai seberapa kuat Bapak ingin menghadapi tantangan tersebut supaya menjadi yang belum berhasil tadi bisa sampai ke 9. Seperti yang Bapak katakan 9 itu sudah titik keberhasilan Bapak. Yang jelas ya akan selalu tetap berusaha. Namanya manusia tetap harus ikhtiar untuk melakukan hal yang positif dan preventif untuk anak-anak kita agar
agar dihindari hal-hal yang negatif terkait dengan penggunaan HP. Baik, bagaimana semangat Bapak untuk mendampingi anak-anak selama di rumah supaya anak-anak hanya menggunakan HP untuk belajar, menggunakan gadget untuk belajar. Saya pengen tahu seberapa semangatnya Bapak untuk mendampingi anak-anak tersebut. Kalau semangatnya ya luar biasa. Baik, Artinya luar biasa. bisa mencapai mungkin bisa mencapai 90% dan sebagainya. Karena apa? Itu kan motivasi selaku orang tua, agar anak-anaknya itu sesuai dengan real agama maupun real sosial itu ya. Itu Bapak. Itu Bu. Baik, luar biasa untuk Bapak semangatnya. Semoga ke depan harapan Bapak ini akan berhasil dengan memuaskan untuk Bapak, untuk istri, dan anak-anak menjadi kebanggaan bagi orang tua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih.